Ya, mungkin ada kolaborasi juga di sini. Tapi sebelum saya mengulik soal kolaborasi, saya ingin bergeser dulu ke Mas Pram. Terima kasih banyak sudah hadir Mas Pram. Ya mungkin seperti yang lain ya Pak, yang kita sudah dengar tadi dari Jawa Tengah, kemudian Kalimantan Timur punya karakteristik masing-masing Pak di masing-masing daerah. Dan kalau kita lihat kompleksitas di Jakarta kan juga pasti sudah sangat tinggi juga ya Pak. Ya gimana Pak strategi inovasi di tengah pengetatan anggaran saat ini yang terjadi Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Tomsi yang saya hormati, Pak Enggar, Gubernur Kalimantan Timur, Gubernur Jawa Tengah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Jakarta mempunyai undang-undang khusus, Undang-Undang Nomor 2 tahun 2024. Dengan undang-undang ini, Jakarta sekarang ini masih tetap sebagai ibu kota negara, tetapi menjadi kota global. Jadi acuannya adalah kota global. Sebagai kota global, tentunya cara berpikirnya juga harus global. Maka tadi saya menyimak apa yang disampaikan Gubernur Kalimantan Timur. Saya yakin setiap daerah mempunyai cara untuk mengembangkan, menginovasikan masing-masing. Nah, dalam kesempatan ini saya ingin bercerita tentang Jakarta. Ketika pemerintah pusat memutuskan untuk memotong dana bagi hasil Jakarta 15 triliun dipotong. Saya menyampaikan kepada teman-teman sekalian di balik kota, nggak boleh ada protes satu kata pun. Ini adalah opportunity kita untuk mengembangkan Jakarta, meleverage Jakarta, membuat Jakarta menjadi naik kelas. Maka apa yang kami lakukan? Kami melakukan terobosan. Contoh karena saya di hadapan Pak Enggar, dulu Ketua RE. Selalu yang menjadi momok RE itu adalah koefisien luas bangunan. KLB untuk membangun gedung, dulu butuh waktu kurang lebih 12 tahun. Maka sejak saya masuk, saya bilang sama teman-teman balai kota, mau berubah enggak? Kalau mau berubah adalah kita buat sesuatu yang wow, caranya bagaimana? Semuanya transparan. Dan kalian beruntung, kebetulan punya gubernur yang udah selesai dengan dirinya. Maka untuk itu mau nggak semuanya transparan? Akhirnya mau. Apa yang terjadi Pak Gubernur? Sekarang ini yang dulu 12 tahun, sekarang hanya cukup 15 hari. Transparan. Uang berapapun akan diketahui secara transparan. Dan saya sudah membuktikan KLB Wisma Nusantara, Bundaran HI. Kebetulan yang punya teman saya, temannya Pak Enggar, udah kenal lama. 12 tahun nggak selesai. Ketemu sama saya cuma bilang begini, mau nggak diselesaikan 2 minggu, semuanya transparan, kamu harus bayar berapapun angka yang akan keluar dari appraisal itu. Berapa angka yang keluar? 453 miliar. Dengan KLB-nya yang Pullman dan Wisma Nusantara. Maka dana inilah yang saya gunakan untuk membangun Jakarta sekarang ini. Maka tahun depan ini yang akan berubah adalah Bundaran HI antara Pullman, Grand Hyatt, Mandarin dan Kempinski, di bawahnya dihubungkan langsung masuk ke MRT. Itu indikasi negara maju. Kemudian mana lagi? Duku atas itu kan ada 5 kuadran yang dulu tidak terhubungkan. Orang pasti kehujanan. Sekarang kami hubungkan, sebentar lagi akan kami bangun. Maka MRT, LRT, kereta bandara, Transjakarta, KRL semuanya terhubungkan di atas. Gimana bayarnya supaya ini bisa dibangun? Mungkin yang membedakan Kalimantan Timur dan juga Jawa Tengah, Jakarta yang seperti itu bisa di naming rights. Namanya ada, dijual. Inilah yang saya jual. Dan itu sudah ada langsung yang mau di tempat itu di patung Jenderal Sudirman. Nanti disitulah konektivitas hub duku atas dilakukan. Nah yang seperti ini kami lakukan. Memang Jakarta tentunya berbeda dengan daerah lain. APBD kami sebelumnya 95, sekarang menjadi 81. Tetapi saya yakin kualitas pembangunan nggak akan turun. Kenapa? Kebetulan saya udah nggak punya ego terhadap pribadi. Salah satu problem bangsa ini adalah setiap ganti gubernur, ganti pemimpin, ingin namanya tercatat. Saya enggak. Saya ingin menyelesaikan semua persoalan gubernur yang tidak selesai sebelumnya. Apa itu? Ketika ketemu Bang Yos, saya tanya Bang Yos, Bang, abang apa yang ingin saya selesaikan? Monorail, itu mengganggu saya. Jalan Rasuna Said, bisa nggak kamu selesaikan? Saya urus terus Mbak, hampir 6 bulan ini alhamdulillah selesai, Januari saya bongkar. Januari akan saya buat Jalan Rasuna Said menjadi jalan yang
pasti lebih baik karena monorail yang sangat mengganggu bisa kita bongkar. Yang kedua, ketika saya ketemu Mas Anies, Mas apa yang perlu saya lanjutkan dari Mas Anies? Legasinya Anies Baswedan adalah JIS. JIS kalau tidak dibuatkan transportasi yang baik, pasti JIS akan jadi problem. Apa yang saya lakukan? Saya datang ke Kementerian Perhubungan, minta KRL untuk berhenti di bawahnya JIS. Dan alhamdulillah minggu depan ini sudah bisa KRL berhenti di sana. Kemudian saya hubungkan antara JIS sama dengan Ancol. Cuma bangun 350 meter jembatan. Saya juga nggak tahu kenapa dulu nggak ada yang mau membangun itu. Karena ego sektoralnya itu. Itulah pemimpin kita karena nggak mau. Ini menjadi berhasil. Kemarin saya mengundang seluruh duta-duta besar yang ada di Jakarta untuk main sepak bola sama-sama. Maka mohon maaf kemarin ketika kebakaran saya masih pakai bajunya Persija. Apa yang terjadi? Ketika ini dihubungkan, JIS akan menjadi legasi baru. Di Ancol orang bisa parkir 10.000 mobil, 30.000 motor. Ketika parkir di JIS, pasti macet kemana-mana. Dan saya mengalami sendiri ketika nonton Maroon 5, ketika nonton Dewa dan sebagainya. Maka dengan itulah yang, kepada Ahok saya tanyakan, Pak Ahok apa yang jadi beban Pak Ahok? Sumber waras dan Kalijodo. Kalijodo itu dulu zaman sebelum Pak Ahok itu haram jadah. Jadi Pak Ahok jadi tempat sajadah karena ruang bermain anak-anak. Begitu ganti pemimpin nggak ada yang nyentuh lagi. Apa yang terjadi? Haram jadah lagi. Sekarang kita perbaiki lagi. Dan yang seperti itu, apakah itu legasi saya? Enggak. Itu legasinya Pak Ahok. Sumber waras. Terus terang aja, kalau tidak kita selesaikan, pasti ada tersangkanya. Sudah 10 tahun lebih. Monorail sudah 21 tahun lebih. Maka inilah cara saya menyelesaikan Jakarta. Tetapi saya juga matre, seperti Pak Enggar. Terus terang saya matre. Semua fasilitas publik yang dimiliki oleh Jakarta, saya sekarang buat naming right. Maka tolong cek semua halte. Sekarang ada halte Nescafe, halte apa. Enggak ada gratisan dalam hidup, bayar. Untuk siapa? Jakarta. Sekarang bayar, termasuk yang MRT yang ke bawah, yang ini sekarang semuanya kita minta untuk dibayar. Maka dengan demikian cara-cara itulah kami melakukan dan memang Jakarta tentunya persoalannya berbeda dengan daerah lain. Jakarta sekarang memberikan kontribusi kurang lebih 16,61% GDP, sehingga cukup besar. Nah, apa yang saya lakukan? Salah satu hal yang paling utama adalah digitalisasi. Maka sekarang semua pasar-pasar saya lombakan untuk digitalisasi. Akibat dilombakan naik 47%. Caranya gimana kok bisa naik? Udahlah, perbankan kita itu kan paling takut sama BI sama OJK. Mereka supaya jadi jurinya, jangan jurinya Pemda DKI. Kalau Pemda DKI nggak takut, begitu BI sama OJK dilombakan, mereka bertarung sendiri. Maka kenapa kemudian secara signifikan mengalami kenaikan. Termasuk tahun baru dan Natal. Bahkan ini Pak Gub, untuk Natal hiasan di mal-mal itu, asal Bapak Ibu saudara-saudara tahu, itu saya lombakan. Juaranya dapat apa? Pajaknya saya ringanin. Pasti mereka berlomba-lomba. Termasuk nanti tanggal 20 sampai dengan tanggal 4 Januari, 20 Agustus, Desember, saya lombakan untuk diskon paling besar. Diskon paling besar yang memberikan kontribusi paling besar, pajaknya saya ringankan. Gimana caranya supaya bisa? Udahlah, begitu pajaknya diringankan, orang berlomba-lomba, dan ternyata Jakarta yang begitu banyak memberikan stimulan pajak, malah pendapatan pajaknya naik. Ketertiban orang rajin untuk membayar pajak. Dulu, tapi yang paling penting ini, dulu yang namanya NJOP itu kan nggak naik-naik. Masa yang sudah harganya 25 juta, NJOP-nya dulu ketika ngurus 1 juta, sekarang udah 25 juta, tetap pengen 21 juta. Saya bilang nggak bisa, bayar appraisal. Itulah yang membuat kenapa sekarang pendapatan Jakarta periode ini naik di atas rata-rata nasional 16%. Karena itu tadi.
Karena inovasi tadi. Memang untuk inovasi mohon maaf, ya harus ada orang yang berani untuk tidak populer, dan saya sangat berani banget tuh tidak, karena memang itu udah tidak pengen apa-apa. Pak Enggar aja termasuk yang dorong-dorong saya di awal itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, jadi sekali lagi yang namanya inovasi dan yang kedua kata kuncinya adalah kolaborasi. Bahkan saya menawarkan kepada Kementerian Pemuda dan Olahraga, udahlah daripada susah-susah bangun fasilitas untuk PON tahun 2028 tetap aja PON NTT NTB, fasilitas yang enggak ada selenggarakan di Jakarta. Pembukaannya tetap di NTT NTB, enggak apa-apa. Tetapi dengan cara itu negara mengirit, apa keuntungannya Jakarta? UMKM-nya hidup. Termasuk kemarin Pekan Olahraga Mahasiswa dan Pelajar yang harusnya di Sumut dan di Aceh, saya bilang udah kalau memang nggak bisa, Jakarta. Jadi sekarang kenapa kemudian di Jakarta event-event olahraga memang kami protek sepenuhnya, saya ingin Jakarta menjadi spot tourism baru. Karena memang Jakarta kali ini tidak meleveragkan untuk mempertandingkan dirinya dengan kota-kota di Indonesia. Jakarta harus memulai berpikir dengan kota-kota dunia. Jakarta harus bisa merubah diri. Maka kenapa kemudian untuk transportasi, saya tidak lagi bicara Transjakarta, bicaranya Trans Jabodetabek. Karena problem utama di Jakarta adalah 3,5 juta orang pagi hari datang ke Jakarta, 3,5 juta orang sore hari kembali ke kediamannya masing-masing. 3,5 juta inilah yang kami urus, makanya saya sekarang punya yang namanya Trans Jabodetabek, yang sepenuhnya kami subsidi sepenuhnya. Teman-teman yang dari Bogor naik Trans Jabodetabek hanya 3.500. Padahal naik oplet di Bogor sendiri lebih dari 3.500. Dari mana uangnya? Tentunya subsidi Jakarta. Termasuk dari Bekasi, Tangerang dan sebagainya. Inilah yang menyebabkan penurunan kemacetan di Jakarta. Dulu Jakarta selalu menjadi kota paling macet di Indonesia. Alhamdulillah Pak Gubernur sekarang Jakarta nomor 5. Nomor 1 Bandung, nomor 2 Medan, nomor 3 Surabaya, nomor 4 Palembang, Jakarta nomor 5. Di dunia pun dulunya selalu top 20. Tiba-tiba menjadi nomor 90. Boleh dicek. Saya yakin itu pasti surveinya hari Rabu seperti hari ini. Karena hari Rabu semuanya saya wajibkan naik kendaraan umum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini apa yang disampaikan Mas Pram sepertinya suara hati saya semua nih ya. Pertama terkait dengan akses JIS dan Trans Jabodetabek ya. Secara kita juga banyak di sini yang orang-orang dari Bogor dan Depok. Oke, Mas Pram terkait dengan kolaborasi tadi Mas mungkin bisa dijabarkan sedikit terkait dengan kendala yang sudah terjadi untuk kolaborasi. Jadi begini, tentang kolaborasi, udah nggak waktunya lagi ego itu berlebihan. Maka saya sebagai contoh saja, di semua sektor ada. Olahraga paling gampang. Ragunan yang dulu kan miliknya Pemda DKI, selalu pemerintah pusat mau pakai nyewa. Saya bilang sekarang udahlah, kita kelola bersama-sama. Termasuk Jakarta Velodrome, termasuk JIS, termasuk tempat-tempat lain. Maka dengan cara kolaborasi itu saya yakin akan memberikan value yang pertama. Tempat itu akan makin banyak eventnya, Jakarta juga diuntungkan. Karena bagi saya, dari mana Jakarta diuntungkan? Kalau UMKM-nya hidup, orang datang banyak di Jakarta. Termasuk sekarang Jakarta Running Festival maupun Jakarta International Marathon yang dulu nggak ditutup. Sejak era saya bilang tutup. Paksa orang untuk datang, paksa orang untuk nginep hotel di sepanjang jalan itu. Apa manfaatnya? Hotelnya penuh, UMKM-nya hidup. Pesertanya kita naikkan jadi tinggi. Maka untuk Jakarta International Marathon maupun Jakarta Running Festival, tahun depan ini di tahun 2024, saya minta 40.000 pesertanya. Tahun 2025-27 saya minta 50.000. Kenapa 50.000? 500 tahun Jakarta, saya ingin memberikan kesempatan untuk bisa enggak 50.000 peserta orang lari maraton. Dan kalau itu bisa, multiplier efeknya kami udah hitung lebih dari 100 miliar. Dan itu bermanfaat banget bagi Jakarta tentunya. Demikian Mbak, terima kasih.
Oke, terkait dengan tadi kan Bapak bilang bahwa Bapak juga melibatkan ya masyarakat dengan adanya kompetisi-kompetisi ya Pak ya. Berarti ada community involvement di situ ya Pak untuk sebagai bagian dari kolaborasi. Jadi saya juga dalam kesempatan ini kebetulan ada Bapak Gubernur Kalimantan Timur dan Jawa Tengah, kebetulan Gubernur Jawa Tengah ini adik kelas saya SMA. Oh, jadi reuni ya Pak ya ini ya. Saya menawarkan diri, apapun infrastruktur Jakarta pasti lebih lengkap. Dan untuk itu kami punya Jaki. Jaki ini super hub, bisa mengontrol ASN kita sampai dengan apapun yang kami menawarkan gratis untuk kalau siapapun mau belajar Jaki. Dan itu saya yakin sekarang yang sudah melakukan adalah Lampung, Aceh, beberapa kemudian di Nusa Tenggara Timur untuk kota kabupaten. Kalau kota-kota lain mau menggunakan belajar itu monggo, karena itulah yang membuat kenapa dalam kondisi tekanan ekonomi seperti ini, Jakarta bisa tumbuh di atas nasional, perpajakannya jauh lebih baik, ASN-nya lebih tertib, dan kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah masyarakatnya lebih nyaman. Contohnya, ketika ada rakyat, ada kerusuhan pada bulan Agustus yang lalu, kenapa Jakarta bisa memutuskan dalam satu hari malamnya masih bakar-bakar, besoknya Car Free Day, dan besoknya saya udah membuat statement bahwa transportasi akan lancar. Karena itu tadi, karena kita punya Jaki, kita tahu respon publik masyarakat terhadap hal itu. Mereka menginginkan, mereka tidak mau takut dengan teror yang ada, mereka ingin keluar dari itu. Maka kenapa kemudian saya memutuskan untuk Car Free Day, walaupun malamnya masih bakar-bakaran, dan alhamdulillah semuanya lancar, dan alhamdulillah Jakarta dalam waktu 1 hari bahkan, transportasinya sudah normal kembali. Jadi itulah yang menolong sebenarnya digitalisasi. Sekarang udah eranya teknologi, nggak bisa lagi kita hanya dari feeling pokoknya, nggak bisa. Saya termasuk yang melihat semuanya itu dari data yang ada. Demikian Mbak, terima kasih. Ya, saya tertarik untuk mengulas lebih jauh soal aplikasi Jaki ini ya Pak ya. Yang namanya teknologi kan pasti tidak semulus yang kita kira terkait dengan implementasi. Bagaimana public acceptance Pak untuk aplikasi Jaki ketika ya mungkin saat ini karena ada perubahan fitur, apakah memang ada kendala terkait? Jadi problem aplikasi? utama di Jaki ini, semua masyarakat kan boleh melaporkan apa yang kejadian di lapangan. Contohnya, ketika terjadi kebocoran di Tanggul Jakarta Utara, masyarakat melaporkan itu. Di Jaki, laporannya selalu dibilang sudah dicek dan. Maka tugas pemimpinlah yang harus mengecek itu secara langsung di lapangan. Dan saya melakukan pengecekan itu. Termasuk ketika ada keluhan tentang Cikini. Yang orang kalau ke Cikini harus naik pagar. Padahal problem sederhananya pagarnya kan dipotong. Saya terus terang yang begini-begini dari laporan masyarakat. Ada 2 yang saya gunakan. Yang pertama adalah dari dunia medsos, yang satu lagi tentunya dari Jaki. Dan salah satu hal, dan ini disampaikan oleh Pak Gubernur Lampung, Jaki hanya nggak bisa satu aja, nyari jodoh. Karena semua di Jaki itu sekarang begitu, karena begini, salah satu keuntungan Jakarta, digitalisasi di Transjakarta, setiap hari itu sudah 1,2 juta orang pengguna ngetap. Maka sebenarnya mohon maaf, semua data kan jadi kita miliki. Nah, kemudian kita punya Jaki. Dan sekarang ini kami akan mengintegrasikan dengan apa yang dimiliki oleh pemerintah pusat, One Data Policy. Kalau itu sudah bisa, maka sebenarnya kekuatan itu luar biasa. Di Jakarta saja sekarang ini setiap hari di atas 1,2 juta orang menggunakan itu. Dan data itulah yang kemudian menjadi kekuatan kita. Maka kenapa kemudian Pak Enggar, saya bilang, kenapa ya naik Transjakarta kok sepi-sepi aja? Saya bilang, enggak, boleh radio FM. Begitu radio FM saya perbolehkan, semua orang dengar yang menggunakan 1,2 juta. Sekarang orang pengen beriklan di tempat itu. Jadi dengan cara-cara sederhana itulah kami melakukan untuk melakukan perbaikan di Jakarta. Mungkin sebelum Mas Pram kita mungkin bisa berfoto bersama dulu. Mas Pram izin dengan Ibu Aprevita dan Pak Enggar dan Pak Rio. Kepada jajaran BODB Universe untuk boleh naik ke atas panggung. Dan juga jajaran pemimpin redaksi B Universe kami
Mohon kesediaannya untuk segera naik ke atas panggung dan mengabadikan foto bersama pada sesi kali ini. Langsung saja kami persilakan juga kepada Ibu Aprevita untuk memberikan plakat yang telah berdiskusi pada sesi kali ini. Baik, boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu kepada pemaparan yang disampaikan oleh Bapak Gubernur Jakarta Pramono Anung dan kepada moderator dan narasumber Gubernur Jawa Tengah dan juga Gubernur Kalimantan Timur. Kami persilakan untuk melanjutkan dialog. Jadi siapapun yang dinas kesehatan dari kepala dinasnya sampai bawah, dia harus menjadi role model menceritakan dinasnya sendiri. Jadi fungsi public speaking itu tidak dilakukan oleh suatu birokrasi, tapi personal ASN kita harus kita munculkan di dinasnya masing-masing. Sehingga mereka berlomba-lomba dalam rangka memberikan suatu kinerja dan pelayanan pada masyarakat.